Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kelas 5 Tolha bin Ubaidillah. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya belajar di rumah. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang tema 5H, subtema 1 pada pembelajaran kelima. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama siswa diharapkan dapat menjelaskan tangga nada diatonik mayor. Yang kedua, siswa diharapkan dapat melakukan percobaan siklus air. Dan yang terakhir, siswa diharapkan dapat menjelaskan peristiwa dalam teks fiksi melalui diagram. Baik anak-anak, kita buka sama-sama ya buku kalian di halaman 28-29. Di sini menjelaskan tentang SPDP, tentang tangga nada diatonik mayor. Nah, tangga nada diatonik terdiri atas dua jenis, yaitu tangga nada mayor dan minor. Tangga nada mayor diawali dengan nada C, yang kita sebut biasanya diawali dengan Do ya anak-anak. Nah, di sini ada gambarnya. Yang pertama ada C, itu bunyinya Do, D, Re, E, Mi, F, Fa, G, Sol, A, La, B, Si, C aksen, Do tinggi. Nah, dari masing-masing angka ini, ternyata mereka memiliki jarak intervalnya. Yang pertama dari Do ke Re itu 1, Re ke Mi 1, Mi ke Fa setengah, Fa ke Sol 1, Sol ke La 1, La ke Si jaraknya 1, Si ke Do tinggi jaraknya setengah. Nah, tangga nada diawali dengan dari tangga nada minor juga diawali dengan nada A atau kita sebut La. Jadi itu angka yang ke-6, tangga nada yang ke-6 ya, dari tangga nada C mayor. Bisa kalian lihat gambar di sini. Nah, di sini ada A. A ini adalah La, B-nya Si, C aksen ini adalah Do tinggi, D aksen, Re, E, Mi, F, Fa, G1 Sol, dan A aksen adalah La ya, kembali lagi ke La. Nah, masing-masing memiliki jarak interval dari La ke Si 1, Si ke Do setengah, Do ke Re 1, Re ke Mi 1, Mi ke Fa 1, Fa ke Sol setengah, Sol ke La 1. Jadi mudah dipahami ya anak-anak ya. Itu adalah tangga nada mayor dan minor pada tangga nada diatonik. Nah, contoh tangga nada diatonis mayor adalah maksudnya lagu di sini adalah Bengawan Solo yang diciptakan oleh Gersang. Lagu Bengawan Solo diawali dengan nada C dan dinyanyikan dengan tenang mengalir. Nah, di sini ada lagunya anak-anak ya. Bisa nanti kalian nyanyikan sendiri di rumah ya. Nah, kemudian di sini ada pelajaran IPA, yaitu melakukan perubahan siklus air. Sebelumnya kita sudah belajar ya tentang pengertian siklus air, tapi Ibu akan menjelaskan kembali. Nah, di sini ada Bengawan Solo merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa. Sungai adalah salah satu komponen yang terlihat dalam siklus air. Siklus air proses. Nah, siklus air ini adalah proses pertukaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Nah, bisa kalian lihat ya di kolomnya di sini ada di halaman 30. Pada peristiwa siklus air terjadi proses evaporasi atau penguapan, kondensasi atau pengembunan, dan presipitasi jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi. Kita dapat memahami tentang siklus air dengan melakukan percobaan dan membuat laporan hasil percobaan dalam bentuk poster
siklus air. Poster ini dibuat menggunakan kertas karton dan alat tulis. Poster berisi skema siklus air beserta jawaban diskusinya. Nah, selanjutnya di sini ada bahasa Indonesia, yaitu menjelaskan peristiwa dalam teks fiksi melalui diagram. Sebuah cerita fiksi dapat dibuat melalui pengamatan terhadap lingkungan sekitar. Nah, di sini ada teksnya ya, atau sebuah cerita bisa kalian baca nanti anak-anak ya, sendiri di halaman 31. Air, hutan, hujan, laut, danau, ataupun sungai dapat memberikan inspirasi manusia dalam menyusun sebuah cerita fiksi. Kita dapat menjelaskan peristiwa teks fiksi melalui diagram dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, tema teks fiksi. Yang kedua, peristiwa pembuka teks fiksi. Ketiga, permasalahan utama atau konflik teks fiksi. Dan keempat, peristiwa penutup teks fiksi. Yang terakhir, alur yang digunakan dalam teks fiksi. Baik anak-anak, demikian ya yang bisa Ibu jelaskan kali ini. Nah, kalian silakan kerjakan halaman 32. Nah, di situ di halaman 32 itu ada alur cerita yang digunakan. Jadi kalian mencarinya dari teks fiksi dari halaman 31 yang kalian sudah baca tadi, yaitu tentang monyet dan nelayan. Di sini ada alurnya, kemudian kalian tentukan tema teksnya, kemudian peristiwa pembukanya, lalu cari permasalahan utamanya, dan kemudian peristiwa penutupnya. Dan kemudian di sini kalian harus mengerjakan halaman 33. Di sini ada ciri tangga nada diatonik mayor apa saja, hasil percobaannya, dan dari melakukan percobaan siklus air, dan kemudian menjelaskan peristiwa dalam teks fiksi melalui diagram yang harus diperhatikan apa saja. Yang sudah Ibu jelaskan tadi ya anak-anak ya. Dan kemudian kalian jawab, ayo berlatihnya. Demikian yang bisa Ibu sampaikan dari pembelajaran 5 ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian Ibu, mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.